Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera Waalaikumsalam untuk kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, hari ini pertemuan kita secara terakhir ya Bapak Ibu dalam short course pembelajaran integrasi kelas poin dalam pembelajaran. Hari ini kita ada waktu 2 JP, jadi nanti maksimal kita selesaikan sampai jam 11 seperti itu. Oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah progres ya. Kemarin ada beberapa yang japri untuk mengecek PowerPoint-nya seperti itu terkait dengan bagaimana mengintegrasikan dari kelas poin ini ditaruh di slide PowerPoint Bapak Ibu seperti itu. Oke. Mungkin sebelum dilanjut ya, karena kemarin kita sudah praktek semuanya ya Bapak Ibu. Mulai dari bagaimana kita menampilkan kode kelas atau kelas kode. Kemudian yang kedua terkait dengan fitur annotation yang ada. Di sana disediakan ada kursor, kemudian ada laser pointer, ada pena untuk Bapak Ibu mencoret-coret. Jika coret-coretnya salah bisa dihapus, ada menu penghapus, dan ada papan tulis. Juga ada fitur polling, dan ada fitur pick a name ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga adalah tentang kuis interaktif. Di mana di kuis interaktif itu Bapak Ibu bisa memilih ya Bapak Ibu ya, terdiri dari ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kuis awan kata atau word cloud, kemudian ada jawaban singkat, short answer, ada menggambar pada slide, self drawing, ada mengunggah gambar atau image upload, dan ada kuis pilihan ganda atau multiple choice seperti itu. Kemudian ketika Bapak Ibu menayangkan nanti, ketika sudah memilih ya, disesuaikan dengan slide Bapak Ibu. Misal saya ingin mengumpulkan jawaban peserta didik saya, di mana di situ saya sudah memberikan pilihan yang sesuai. Nah, bisa menggunakan wordcloud. Bapak Ibu ingin peserta didiknya memberikan pendapat atau menjawab, yang dimana itu bisa 1.500 kata ya Bapak Ibu bisa menggunakan jawaban singkat. Ketika Bapak Ibu punya gambar atau punya diagram, Bapak Ibu bisa menggunakan slide drawing. Kemudian misalkan Bapak Ibu meminta peserta didiknya untuk mengunggah gambar atau ya mengunggah capture dari misalkan pekerjaannya mereka, Bapak Ibu bisa menggunakan image upload atau unggah gambar. Dan yang menarik adalah Bapak Ibu bisa membuat kompetisi dengan menggunakan multiple choice dan mengaktifkan leaderboard-nya seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari yang sudah kemarin kita praktekkan, adakah yang masih ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu? Silahkan kita sharing hari ini. Silahkan raise hand jika ada yang ingin ditanyakan. Mohon maaf ini Ibu atau Bapak, kelas poinnya saya belum bisa sampai 5 laptop yang berbeda. Dicoba tetapi tidak bisa. Spesifikasinya apa nih Bapak Ibu laptopnya? Kemudian kendalanya apa? Bunyinya ketika menginstalnya itu tidak bisa, munculnya seperti apa? Mungkin silakan Bu Ilfat atau Bapak Ilfat ini, monggo. Bapak atau Ibu? Baik, mungkin sambil menunggu beliaunya aktif, silahkan Pak Muhibudin dulu. Monggo Pak Muhibudin. Ya maaf, lagi ribet.
ini kan tadi malam kita coba masalah untuk insert gambar dari online itu banyak gambar yang tidak bisa masuk. Insert gambar dari online? Ya, kan ada di di kelas point itu kan di PowerPoint-nya itu kan ada insert gambar dari online. Misalkan kita mau buat misalkan hewan yang bertelur atau yang beranak itu kan gambarnya kan langsung di sana. Oh, Nah, berarti ada yang insert tidak ke bisa. PowerPoint-nya. Ya, Insert ke PowerPoint-nya. Ada yang gambar tidak bisa dia masuk. Oke. Baik, terima Terus kasih. yang kedua masalah tugas ini. Saya masih bingung ini apa kita buat video gimana ini yang nomor 1 ini. Nomor 1. Ya. Nanti tugasnya saya jelaskan terakhir Bapak sambil nunggu semua temannya datang. Karena kalau saya di awal nanti saya ngulang lagi. Jadi kita tunggu sampai nanti. Ya, berarti itu saja yang tadi insert gambar itu. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Langsung saya tanggapi dulu nggih, nanti Bapak Ujang. Baik, Pak Muhyibudin menanyakan ada yang bisa, ada yang gagal ya, seperti itu ya, Bapak ya. Ketika insert gambar, berarti ini ketika membuat presentasi ya, membuat PowerPoint-nya dalam menyiapkan aset-aset yang ada dalam bentuk gambar seperti itu. Nah, kan itu di PowerPoint itu kan ada pilihan ya Bapak Ibu ya. Sebentar, izin saya share screen. Oke. Terlihat ya, ini masih proses. Ini kita belum menggunakan kelas point ya Bapak Ibu ya. Kita belum menggunakan IGNOE kelas point seperti itu. Nah, di sini yang ditanyakan tadi ketika menu insert ini diaktifkan, kan di sini ada kita sesuaikan mau insert apa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tadi dikatakan insert picture. Untuk perangkat saya, dari saya ada 3. Apakah mau dari perangkat kita, apakah dari stok gambar yang sudah pernah kita upload, atau dari online seperti itu. Nah, online ini ketika memang kita terhubung dengan internet. Nah, tadi yang ditanyakan ini, ketika online kok saya kesusahan seperti itu, tidak bisa diinsertkan. Nah, misal Bapak Ibu mengalaminya tidak bisa diinsertkan, gambar itu disimpan dulu Bapak Ibu. Gambar itu disimpan dulu saja. Misal saya cari indikator. Oke, saya ambil asal aja deh. Saya ambil asal saja. Misal ini ya, Bapak Ibu ya, kita klik, kemudian insert seperti itu. Nah, oke, nanti gambar tersebut kan sudah akan langsung terinsert ke perangkat kita ya. Jika misalkan Bapak Ibu tidak maksudnya gagal menginsert, maka disimpan saja dulu Bapak Ibu. Jadi kita buka browser, kemudian di situ di browser ini ya Bapak Ibu ya. Oh, mohon maaf izin, saya sudah stop share screen. Nah, nanti misal indikator PNG. Nah, ini nanti silahkan Bapak Ibu simpan dulu. Jadi nanti misal ini saya simpan. Oke, saya ambil ini deh. Oke, saya simpan dulu. Kita klik save image as. Kita simpan, taruh di terserah mau ditaruh di mana Bapak Ibu. Misal saya taruh di picture seperti itu. Saya klik save. Nah, saya klik save. Kemudian nanti kita panggilnya jangan yang menggunakan yang online tadi,
Tapi Bapak Ibu bisa panggilnya, karena sudah kita simpan ya Bapak Ibu ya, kita panggilnya di Disdevis. Kita panggil di Disdevis, kita cari tadi. Nah, sudah. Kemudian tinggal kita insertkan ketika Bapak Ibu gagal. Jadi ketika misal mau dari online langsung ya, dari online langsung itu tidak bisa, silahkan disimpan dulu. Baru nanti kita insertkan itu lewat Disdevis dari perangkat kita, karena sudah kita simpan. Begitu Bapak. Terima kasih, Bu. Ye, baik. Selanjutnya silahkan Pak Ujang Nurianto. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama kami ucapkan selamat Hari Guru Nasional untuk semua, untuk guru dimanapun Bapak Ibu berada. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan Bu terkait Flashpoint ini. Hari ini kan kita pakai versi yang Pro, Bung, ya. Kita udah buat yang Pro. Setelah itu, setelah masa berlakunya habis, yang ingin saya tanyakan, apakah produk yang kita buat itu kembali ke tidak Pro atau bagaimana, Bu? Artinya ketika kita yang Pro bisa buat soal lebih dari 10 soal di multiple choice, apakah nanti setelah kembali ke yang non Pro, soal yang 10 itu berubah jadi 5 soal atau bagaimana? Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita menggunakan akun yang Pro ya Bapak Ibu ya. Akun yang Pro itu nanti peserta yang bisa merespon 200 orang, pertanyaannya tak terbatas. Nah, ketika masa aktifnya sudah habis, maka ya kembali ke basic. Kita hanya bisa membuat 5 pertanyaan. Kemudian bagaimana dengan file kita yang sudah kita buat? File yang Bapak Ibu buat nanti tetap tersimpan, tapi ketika dijalankan, dia hanya bisa menampilkan 5 soal. 5 soal pilihan ganda itu ketika dijalankan. Kalau kita simpan, ya misal gini, kita ada 10 slide seperti itu, ada 10 slide. Kan untuk Pro kan bisa membuat ya 10 pertanyaan. Jadi masing-masing satu slide itu kan 1 pertanyaan pilihan ganda. Nanti ketika masa Pro kita sudah habis, Bapak Ibu, masa Pro kita sudah habis, Bapak Ibu masih mempunyai 10 slide itu, tapi yang bisa ditayangkan ke siswa hanya 5 slide. 5 pertanyaan. Begitu, Bapak. Terima kasih, Bu. Baik. Bapak, kemarin kami sudah informasikan juga ya Bapak Ibu bisa kalau misalkan ingin mendapatkan yang Pro, ada tawaran dari Flashpoint dalam memperingati Hari Guru Nasional itu 1 tahun 350. Jadi kalau Bapak Ibu beli, kan ketika kita beli kan kita mendaftarkan akun kita ya Bapak Ibu ya, pakai akun. Nah, 1 akun itu kan nanti bisa dipakai oleh seluruh guru. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftarkannya menggunakan misal alamat Gmail sekolah. Nah, nanti kan itu kan yang akses bisa semua orang, semua Bapak Ibu guru yang ada di sekolah Bapak Ibu begitu. Baik, silahkan selanjutnya Bu Sukriyah Agustini. Assalamualaikum Ibu. Ntar lebih. Begini Bu, jadi kemarin itu saya kan sedang PPL, terus saya mencoba menggunakan Flashpoint untuk kuis. Nah, kendala yang saya hadapi kemarin itu ternyata setelah saya hubungkan dengan proyektor, tampilan yang di laptop dengan di layar proyektor itu kok beda ya Bu. Kemudian saya kan menggunakan pointer. Nah, ternyata kendalanya pada saat itu pointer saya mati gitu, jadi nggak bisa saya gunakan untuk menjalankan kuisnya itu.
Sedangkan untuk yang tampilan di laptop, karena berbeda tampilannya dengan di layar, jadi saya agak kesulitan untuk memulai kuisnya gitu, Bu. Apa kira-kira penyebabnya? Baik, terima kasih Bunda. Slideshow-nya Bunda menggunakan reading view atau menggunakan mode slideshow? Oh, slideshow. Ya, Harusnya- gunakan reading view ya. Oh, reading view. Gunakan yang reading view sehingga nanti icon yang di bawah itu tampil. Oh, Dan begitu. ya. Dan Pilihannya ada di masalahnya kan laser pointernya nggak aktif. Kalau misalkan aktif kan bisa agak dikebawahkan, ibu kan bisa klik next, klik sebagainya ya. Jadi kan ini nanti kalau laser pointernya tidak aktif, ibu kan mengoperasikannya memang harus di depan laptop. Ya. Dan gunakan reading view. Jadi coba ya Bapak Ibu ya, saya praktekkan ya bedanya antara slideshow dan reading view. Maaf Bu, baru gabung, baru datang. Bapak, ya Bapak. Baru gabung Ibu, baru habis apel. Sudah jauhkah keterangannya ini? Oke. Baik, izin. Nah, oke. Saya geser. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi kan kita kan biasanya ya, Bapak Ibu, kalau kita mau memaparkan bahan tayangan kita, memaparkan presentasi kita biasanya kan F5 gitu kan, yang mode mode slideshow. Nah, Bapak Ibu klik yang sebelahnya ini. Di sini adalah reading view. Jadi kita gunakan yang mode reading view itu. Oke, saya coba ya, saya klik yang reading view. Nah, ini ya, reading view. Oke. Nah, ini di sini ikon-ikon ini akan muncul. Jadi nanti Ibu akan mudah untuk misal menunjukkan nanti siswanya untuk masuk ke kelas poin dengan memperlihatkan detail kelas Bapak Ibu. Jadi icon ini kita klik, nah nanti siswa tinggal bergabung di sini seperti itu Bapak Ibu. Nah ini terlihat lebih layar semua kita terlihat dengan reading view itu. Oke, saya escape. Oke, jadi mungkin sebenarnya yang kendala yang ini adalah laser pointer karena kita kan nggak bisa kalau misalkan Ibu berjalan untuk mengoperasikannya itu kan tidak bisa Ibu. Jadi mungkin kalau misalkan nih Ibu menggunakan LCD, ya nanti ketika memprosesnya Ibu tetap di depan laptop Ibu untuk mengklik ya, mungkin kalau awal ya, misal soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda itu kalau awal pun kasih cover dulu bahwa kuis gitu. Kuis itu nanti kita tampilkan judulnya. Misalkan sekarang waktunya kuis seperti itu. Nanti itu akan memberi kesempatan kepada peserta didik kita untuk mengakses kelaspoin.app Bapak Ibu. Tapi kalau kita tanpa ada cover langsung ke soal seperti itu kita tayangkan. Nah, itu apalagi nanti kita menayangkannya ya Bapak Ibu langsung secara otomatis, maka siswa akan kesulitan. Jadi lebih baik itu kita ada covernya. Oke, sebentar.
Kalau misalkan kita langsung nih Bapak Ibu, langsung di kuis tanpa ada paparan seperti itu, tanpa ada paparan lain penjelasan seperti itu. Misal langsung di kuis, sebaiknya, nah misal seperti ini ya, di kuis, ini saya ada kuis ya. Nah, buat dulu slide covernya Bapak Ibu. Jadi kita nanti ada kesempatan untuk siswa kita kasih untuk masuk ke classpoint.app. Classpoint.app, kemudian menuliskan kode kelasnya. Baru ketika siswa kita sudah selesai, kan misalkan ini kuis ya, jadi slide berikutnya itu langsung nanti secara otomatis ke soalnya. Kita tidak perlu lagi mengklik ya Bapak Ibu ya. Kita tidak perlu lagi mengklik. Nah, misal seperti ini ya, multiple choice-nya ini tidak perlu kita klik ya Bapak Ibu ya. Jadi langsung nanti ke soal kita tersebut begitu. Baik, terima kasih jawabannya, Ibu. Baik, terima kasih. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Satu lagi? Cukup ya? Oke. Baik. Bapak Ibu, kita kan kemarin sudah membahas semuanya nih, Kemudian di sini nanti saya akan memaparkan soal tugas ya Bapak Ibu ya. Jadi kan pertemuan kita secara online ini 3 hari, dari Rabu, Kamis, dan Jumat hari ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti Bapak Ibu ada kelas asinkronusnya. Kelas asinkronusnya ini dijadwal tanggal 28, 29, dan 30. Mungkin sudah ada Bapak Ibu yang cek di Simade ya. Di sana sudah ada praktek ya, praktek pembelajaran ya, integrasi kelas poin dalam pembelajaran. Di situ saya melampirkan LK, lembar kerja Bapak Ibu, dan ada menu assignment, menu untuk Bapak Ibu mengumpulkan tugas. Dalam pengumpulan tugasnya ini nanti Bapak Ibu sesuai dengan room masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu ini adalah di room 2, maka nanti silahkan tugasnya itu di-upload ke room 2. Oke, saya izin share screen. Nah, ini tugas Bapak Ibu ya. Jadi ini 1, 2, 3 ini adalah runtutannya ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah silahkan membuat materi ajar dengan mencangkup ketentuannya, berisi judul, adanya apersepsi atau ice breaking, tujuan pembelajaran, tujuan materi tersebut disampaikan, kemudian materi, dan ada evaluasi atau kuisnya, kemudian ada daftar pustaka atau referensi yang Bapak Ibu gunakan dalam menyiapkan materinya Bapak Ibu, dan ada data diri pemateri atau data diri Bapak Ibu guru. Oke, jadi berisi ini ada judul, apersepsi atau ice breaking, tujuan pembelajaran, materi, evaluasi, referensi, data diri Bapak Ibu. Kemudian nanti dari materinya Bapak Ibu ini, paparan yang sudah Bapak Ibu siapkan ini, silahkan dipraktekkan, diintegrasikan kelas poin pada paparan yang sudah Bapak Ibu siapkan tadi. Jadi di dalam materi ajar di poin 1, nah poin 1 itu maksudnya ini ya Bapak Ibu ya, poin 1 ini silahkan ditambahkan atau dimuat di situ 5 fitur dari kelas poin, yaitu ada word cloud, ada short answer, ada slide drawing, ada image upload, dan ada multiple choice. Jumlah pemakaiannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang Bapak Ibu perlukan. Yang lebih banyak Bapak Ibu gunakan terkait dengan materi yang Bapak Ibu angkat, seperti itu. Jadi minimal ada satu ya, minimal misal mau word cloud-nya, misal saya mau word cloud-nya ada 2 gitu kan, silahkan. Multiple choice-nya saya ada 5, silahkan. Tetapi tetap juga harus ada short answer, slide drawing, image upload. Minimal 1 Bapak Ibu. Oke, berikutnya
setelah Bapak Ibu sudah membuat, maka action-kan Bapak Ibu. Praktekkan, simulasikan materi yang Bapak Ibu buat itu dalam pembelajaran. Nah, minimal ya Bapak Ibu ya, diisi oleh 5 responden. Minimal diisi oleh 5 responden. Kalau Bapak Ibu guru, ya 5 siswanya. Kalau Bapak Ibu guru ada dalam proses pembelajaran, siswanya 30, ya nggak apa-apa, silahkan 5 responden. Untuk Bapak Ibu dengan jabatan yang lain, bisa diminta tolong untuk rekan kerjanya untuk menjadi partisipasinya dalam ini praktek yang Bapak Ibu lakukan. Nah, kemudian ketika dilakukan praktek ini, silahkan lakukan self for review. Jadi klik setelah sudah close submission, klik self for review. Jadi nanti kami dalam mengoreksinya, kami akan tahu apakah memang ini sudah benar diaplikasikan, terkait sudah ada disimpan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau kita klik save for review kan, jawaban dari responden kita itu kan tersimpan di situ Bapak Ibu. Nanti tinggal untuk mencarinya, tinggal kita klik. Berikutnya, tugas tadi yang sudah direview, yang sudah berisi oleh responden tadi, silahkan di-upload ke Google Drive masing-masing dari Bapak Ibu. Silahkan di-upload Google Drive, kemudian dibagikan linknya, salin linknya dengan pengaturan akses penglihat saja. Tidak perlu editor Bapak Ibu. Akses penglihat saja, kemudian silahkan dikirimkan ke tempat tugas yang ada di Simade Bapak Ibu. Jadi di tempat tugas yang ada di Simade. Oke, di sini ya Bapak Ibu ya. Oke. Yang ada di Simade ini praktek pembelajaran menggunakan kelas poin. Nah, silakan karena Bapak Ibu adalah peserta di ROM 2, nanti silakan dikumpulkan di ROM 2. Batas waktu pengumpulan adalah pada tanggal 30 November pukul 23.59. Itu endurance time-nya. Jadi itu Bapak Ibu terkait dengan tugas. Oke. Untuk yang room satunya langsung di checklist saja ya Bu? ROM satunya enggak apa-apa Pak, enggak di checklist enggak apa-apa. Nanti saya oh iya, karena terkait dengan progres 100% ya, boleh. Progres 100% di Simade. Ya, boleh Pak. Ada yang ingin ditanyakan terkait tugas Bapak Ibu? Saya Bu. Silakan Pak Muslim. Karena saya terlambat, mungkin pertanyaan saya sudah diwakili oleh guru-guru lain atau petugas lain. Jadi di sekolah kami itu dilarang membawa handphone. Dilarang, kemudian mulai hari Senin itu kita sudah penilaian akhir semester. Jadi kira-kira bagaimana solusinya atau caranya supaya kami bisa mempraktekkan kelas poin ini sementara siswa nggak boleh membawa HP dan pada saat hari Senin besok itu sudah mulai ujian. Baik, baik Bapak. Ujian tengah semesternya selesai jam berapa Bapak? Sekitar jam 11 apa jam 12 ya. Jam 11 sampai jam 12. Siswanya itu tidak boleh membawa handphone ke kelas atau memang tidak boleh membawa handphone ke sekolah? Ke sekolah. Ke sekolah. Di sekolah Bapak ada ruang multimedia, lab komputer? Ada. Ada, baik. Jadi silakan diarahkan siswanya. Kan minimal 5 responden ya Bapak ya, mungkin nanti Bapak bisa mengambil minimal 5 siswanya. Setelah selesai ujian tengah semester, Bapak bisa meminta siswanya untuk ke ruang multimedia, seperti itu, minimal 5 responden untuk bisa mengerjakan praktek dari kelas poin yang Bapak buat. Kan selesainya jam 12 ya, atau 11 jam 12, seperti itu. Masih bisa dikondisikan. Siap. Seperti itu Bapak.
Ya, Bu. Silakan Pak Soleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang saya tanyakan yang Jangan salah Pak Sali lagi, Bu. sempat ketinggalan untuk upload image, Bu. Mohon dijelaskan kembali. Terima kasih. Oke, baik. Upload image. Kayaknya kemarin ada yang sudah membuat soal upload image. Siapa ya? Bapak Ibu ada yang mau share screen? Jadi bukan saya yang share screen. Terkait dengan upload image. Yang presentasinya sudah jadi. Pak siapa ya tadi? Boleh. Pak Junaidin mungkin. Saya ada kemarin. Boleh, saya punya juga. Oke, baik. Silakan Pak Sali. Silakan Oke. share screen. Nanti kita coba punya Pak Sali. Lambat kali komputernya. Oke, baik, sebentar. Ntar. Oke. Ntar lagi masih jalan, masih muter. Jawab dari Pak Sali. Masih muter. Kebanyakan file. Ya Allah. Sudah muncul belum? Belum, Bapak. Masih muter itu di situ. Ya, enggak ngerespon. Di tempat Bapak apa sudah PowerPoint? Belum muncul juga, masih apa namanya? Apa kalau enggak muncul ya, ya. Pak, stop share dulu, Pak. Ya. Stop share terus ulang lagi coba. Oh, ulang lagi nggih. Stop share dulu terus ulang lagi. Oke. Ya. Oke, soalnya oke. kan harus kita buka dulu kan. Oke, coba tak share lagi. Share berarti ya. Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Mohon izin Bapak, dia nggak bisa kalau dibuka kayak gitu, dia harus dibuka dulu dibuka terlebih dahulu, baru di share screen, baru siap dia. Oh, oke, saya buka dulu kalau gitu. Oke. Saya ulang lagi nggih. Ya, dibuka dulu filenya, baru di share screen. Ya. Oh, gitu. Enggak mau. Sambil menunggu, saya sudah share link absen ya, Bapak Ibu ya. Silahkan untuk bisa absen. Bukan. Sip. Perlu di-share nggih? Yes, silahkan. Coba sekarang. Coba. Salam. Ayah, pulangnya cepat ya.
Ya, tadi Loh kok ini yang muncul? tadi juga kan berdekati sama Nah, ini. Tati. Ya, ini Bu. Udah muncul nggih? Ada 2 ini. Terus ya, ini baris kedua. Nah, ini slide keduanya. Sudah word call. Ya, Yang word ini call. juga word call juga. Terus materi apa indikator, tujuan, pengertian, sudah bahan ini juga pembahasan. Ini juga pembahasan baru kuis. Bapak ada insert ini, ada insert picture. Kok insert picture? Mohon maaf. Image. Upload image. Upload Ini image-nya aja, ada, turunkan lagi ke bawah. Slide ke 11, Bapak. Slide, 11 ini. Ini 11. Nah, 11. Kemudian coba 12-nya apa? Kita cek dulu. 12 masih short answer. Terus 13 multiple choice. Ini juga multiple choice. Materi lagi juga, terus kuis lagi. Ini sudah menjodohkan. Menjodohkan juga. Terus yang berikutnya, yang kelima belum dibuat. Yang tinggal upload foto itu aja yang belum. Oke, slide 25 apa ini, Pak? Masih materi. Masih materi. Rencananya di upload image ya. Upload image-nya rencananya mau diletakkan di mana, Bapak? Terakhir aja. Terakhir. Oke, baik. Silakan ke slide terakhirnya, Bapak. Kita praktekkan dari sini. Oh gitu. Ini kan apa namanya, PowerPoint yang dulu belum saya rubah. Oke, belum dihapus. Yang terakhir belum dibuat. Baik, kita praktek ya. Praktek menggunakan bukunya Bapak ya. Silahkan diletakkan, dibuat slide baru buat upload. Di terakhir ya. Di terakhir. Bapak menghendaki mau diupload image-nya di terakhir. Kalau di terakhir ya, diletakkan di terakhir. Apa di sela-sela kuis itu, Bu, mungkin? Terserah Bapak mau meletakkannya di gitu. mana dan memang fungsinya untuk apa? Kalau misalkan apa namanya? Oh ya, yang terakhir saja Ibu, karena keseluruhan nanti mau diupload kan? Silahkan. Apa ini Bu berarti? Mohon petunjuk, apa ini berarti? Silahkan pertanyaannya Bapak tulis. Perintahnya untuk siswa mengupload. Apa yang mau diupload, monggo. Silahkan dituliskan. Nah, itu belum terbayang sih, Mas. Bapak tentang apa ini materinya, Pak? Tentang waris. Waris. Upload foto keluargamu, Pak. Nanti kan akan tahu lelakinya berapa, perempuannya berapa gitu. Ya, upload foto terbaik dengan bersama keluargamu gitu. Kayak upload foto keluarga. Saya juga main dulu ya. Itu Bu, nggih. Oke, boleh. Berikutnya, izin Bapak mohon maaf. Upload itu U, Pak, ya? Oh iya, upload. Upload, ya. Oh iya, upload. Ya. Upload. Nggih. Nanti saya atur tulis. Siap. Nanti tinggal diatur tulisannya, nggih. Nah, kemudian klik add title text ini dihapus saja. Klik add title text itu kotaknya dihapus. Kotaknya juga ya. Kotaknya juga dihapus. Kotaknya dihapus saja. Nah, silakan berikutnya klik ignore
class point. Oh iya iya iya. Ini kok menghalangi nih share screen-nya nih. Share screen-nya bisa digeser dulu, taruh di bawah, boleh, atau taruh di atas. Oh iya. Nah, iya. Sudah, Ibu? Ya, sudah. Ya, sudah. Silahkan pilih, berarti ya Bapak Ibu yang lain juga ya, ketika kita ingin mengupload ya Bapak Ibu, ingin membuat kuis interaktif, kita sesuaikan. Misal sekarang adalah upload image, maka silahkan diklik image upload ini Bapak. Ya. Yeah. Ini menghalangi. Ya. Oke, baik. Sama ya Bapak Ibu ya pengaturannya ya. Oke, di hidden partisipan, kalau Bapak Ibu ingin menghendaki, ya kosong. Kemudian apakah ketika bergeser dari kita pindah dari slide 30 ke 31 langsung akan muncul, atau Bapak Ibu menghendaki mengkliknya secara manual? Mengkliknya secara manual. Kalau menghendaki secara langsung, silahkan klik Start Question with Slide. Kalau Bapak Ibu mau menghendaki manual, misal Bapak Ibu mau menyampaikan dulu, ayo sekarang anak-anak silahkan siapkan foto terbaiknya bersama keluarga kalian ya, biar Bapak Ibu tahu di keluarga kalian ini ada berapa jumlah laki-laki, jumlah perempuan, nanti anak-anak dapat mempraktekannya secara langsung bagaimana tentang waris ini ya, ahli waris ini, seperti itu. Baru nanti Bapak bisa klik image upload, maka nanti si siswa tersebut baru akan muncul. Tetapi kalau kita klik langsung Start Question with Slide, ketika bergeser, ketika kita geser ya Bapak Ibu ya, dari slide 30 kita lanjut ke 31, itu nanti langsung akan muncul pertanyaannya di peserta kita untuk meng-image upload. Jadi bedanya langsung otomatis muncul atau mau di manual dengan diklik. Silahkan disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu. Oh gitu, nggih. Ya, sama berarti Bu nggih dengannya. Ya. Terus apakah mau waktunya ini nanti Bapak Ibu batasi, misalkan hanya responnya saya hanya ingin membatasi selama 2 menit, bisa diatur. Kalau Bapak Ibu tidak membatasi waktunya, berarti tidak usah dicentang, seperti itu. Batasin saja Ibu. Amin, Mbak. Insya Allah. Ya, ini nanti seperti itu Bapak. Yes. Yeah. Oh, ya. Yeah. Gimana teman-teman, masih ada yang ditanyakan ke ibunya? Saya tinggal ngikutin saja ini. Berarti sudah lengkap ini, Bu. Iya, Bapak Ibu. Ya. Yes. Baik, silakan Bu Maimunah. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Bisa boleh keluar, share screen. Boleh, silahkan. Makasih Bu. Terima kasih Bu telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Yang ingin saya tanyakan untuk upload image-nya itu Ibu, kebetulan kan saya guru matematika, bisa tidak saya meminta siswa, jadi soalnya itu saya buat dalam bentuk uraian, kemudian meminta siswa untuk menyelesaikannya di buku catatannya, baru nanti di foto gitu, foto. Baru di foto ya? Iya, bisa. Di foto baru dia. Asalkan dalam bentuk JPG. Bisa Ibu. Oh bisa. Oh ya, makasih Ibu. Terima kasih. Baik, saya izin share screen. Terkait yang kemarin sudah kita coba ya Bapak Ibu, yang kemarin sudah kita coba. Apa ini? Nah, terlihat ya Bapak Ibu ya, kemarin kan di hari Selasa ya,
hari Rabu ya Bapak Ibu ya, sebelum kita breakout room seperti itu, saya ada mengenalkan terkait dengan kelas poin ke Bapak Ibu seperti itu. Kemarin Bapak Ibu sudah mengisi bagaimana kabarnya, kemudian tebak gambar, melakukan Bapak Ibu sambung cerita. Nah, nanti ketika sambung cerita ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sambung cerita, nah ini ya, kita kan tadi sudah menyimpan dalam bentuk save review ya Bapak Ibu ya. Sudah kita simpan, setelah sudah close submission, kemudian Bapak Ibu menyimpannya seperti itu. Nah, mengklik save for review, nanti di sini kita akan bisa ngecek Bapak Ibu. Ketika kita sudah selesai melakukan pembelajaran, kita mode editing seperti ini, kita akan bisa melihat respon dari peserta didik kita. Dengan kita aktifkan kuis interaktifnya, kita klik ya, dalam hal ini misalkan short answer seperti itu saya klik. Nah, di sini nanti akan muncul kan di sebelah kanan di bawah itu ada view respon. Saya klik view respon. Nah, maka ini adalah respon-respon dari peserta kita. Oke. Gitu. Kita bisa cek. Kemudian nanti ya Bapak, kan kemarin saya sudah melakukan save ya Bapak Ibu ya. Saya sudah melakukan save dari respon ini dan saya taruh di slide saya. Saya insertkan di slide saya. Jadi ketika ini saya klik, kan muncul respon-responnya ya Bapak Ibu. Di sini kan ada menu insert result as slide. Jadi pilih apa namanya, kita bisa menginsertkan hasil dari short answer ini ke dalam slide kita. Nanti hasilnya nggak seperti ini Bapak Ibu, hasilnya adalah seperti ini. Bisa dilihat ya. Nah, ini adalah hasil dari respon yang sudah saya simpan dari menu pertanyaan short answer. Bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Bu Amma mengatakan buruk, Bu Salma menyatakan hujan deras. Nah, ya tergantung dari banyaknya, karena kemarin 200 orang ya Bapak Ibu ya, ketika saya tambahkan ini jumlahnya segini Bapak Ibu. Oke, saya insertkan ke slide. Oke, ini ketika kita misalkan tidak mau menginsertkan ke slide, tidak apa-apa Bapak Ibu, misalkan tidak mau karena dirasa banyak, cukup yang di short answer ini. View, nanti Bapak Ibu bisa ngecek di sini, Atau ketika misal jawaban siswa yang kita lihat itu paling mendekati indikator atau mendekati kunci kita yang kita peroleh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kan bisa menandainya dengan tanda love ini Bapak Ibu. Jadi ini tinggal diketik, misal ada suara hantu, sama Dian ya, tinggal pakai tanda love. Nanti kita bisa lihat dari tunjukkan yang disukai, hanya jawaban yang disukai. Dan yang jawaban disukai itu bisa kita download, gitu Bapak Ibu. Dan ini kita juga bisa mendownload, misal ada suara hantu ini adalah yang saya sukai ya Bapak Ibu. Saya bisa download dengan menu yang ada di sebelahnya ini. Saya klik. Nah, ini nanti langsung akan terinsert di slide saya. Atau mohon maaf, ada jawaban siswa yang ngaco, yang apa ya, terlalu kreatif, di mana jawaban itu bisa menimbulkan sesuatu hal yang tidak menyenangkan, misalnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga bisa menghapusnya. Nah, ini dengan klik hapus Bapak Ibu. Nah, ketika misalkan berdiskusi kan kita ingin melihat pendapat siswa ya. Misal kita ingin tampilkan seperti itu yang mendekati atau yang di kebanyakan terpilih seperti itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa dengan menunjukkan select answer only. Ini ketika kita aktifkan ya berarti hanya 3 ini. Hanya 3 ini yang muncul Bapak Ibu, begitu. Oke. Kemudian kemarin ini terkait dengan pertanyaannya Pak Saleh. Ya. Izin Bapak Ibu, apakah suara saya putus-putus?